السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali dipermudah langkah kaki kita dan kita bisa berjumpa dan bersilaturahim duduk dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa melakukan kebaikan dan amal saleh. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan seputar keluarga. Kenapa kita harus belajar ilmu tentang keluarga? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menggandeng penyebutan tugas untuk menjaga diri dan dengan tugas menjaga keluarga. Kita tidak hanya berfikir bagaimana diri kita selamat, bagaimana diri kita mendapatkan banyak kebaikan, mendapat ridha dari Allah, tapi kita juga ditugaskan Allah untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pentingnya kita mempelajari ilmu tentang keluarga karena Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menjaga diri dan keluarga dalam urusan rumah tangga. Bahkan untuk melihat kualitas seseorang, hebatnya seseorang tidak bisa hanya diukur dengan banyaknya penghargaan yang dia dapatkan, banyaknya sertifikat penghargaan yang dia terima, banyaknya trofi-trofi yang diperoleh. Apakah dia menjadi seorang pimpinan yang terbaik ataukah dia menjadi seorang karyawan yang terbaik di lingkungannya? Tidak bisa diukur dengan hal yang seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin tahu siapakah laki-laki terbaik, itu ada laki-laki yang paling terbaik kepada keluarganya. Maknanya apa kaum muslimin? Apapun kondisi kita dan status sosial kita, apapun jenis pekerjaan kita hari ini, amanah yang kita lakukan, ataukah kita sebagai seorang yang bekerja sebagai karyawan, ataukah mungkin hanya sekedar melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa saja, atau mungkin tidak punya pekerjaan, namun ketika dia baik kepada keluarganya, ketika dia baik kepada orang-orang yang terdekat dengannya, maka dia menjadi laki-laki terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kita yang hadir dalam majelis ini adalah orang yang paling santun kepada keluarganya, orang yang paling baik kepada keluarganya, orang yang paling sayang kepada keluarganya, orang yang paling ramah kepada keluarganya, orang yang sangat
memperhatikan ilmu agama dan keselamatan diri dan keluarga. Itu orang yang paling baik. Sehingga di dalam sejarah dicatat kaum muslimin, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu khalifah Amirul Mukminin, di saat dia menjadi seorang khalifah, menunjuk salah satu calon kandidat yang akan diangkat menjadi kepala daerah. Umar melihat syaratnya sudah terpenuhi, memiliki visi, memiliki semangat, bahkan berilmu, memiliki kecakapan untuk diangkat menjadi seorang kepala daerah pada zaman itu. Namun ternyata ketika Umar radhiyallahu taala anhu melihat, ketika dia bercerita melihat kondisi Umar yang sangat santun kepada anaknya, yang penyayang dengan anaknya dan melayani anaknya. Kita ini Pak, jangan sampai kalau sudah menjadi orang tua atau sudah menjadi orang-orang yang terpandang, lupa kepada anak. Lalu kemudian calon daripada kepala daerah ini melihat Umar seperti itu, lalu dia bertanya, wahai Umar, ya, kita tahu Umar, kalau mendengarkan Umar, yang terbayang itu adalah seorang laki-laki yang tegas, seorang laki-laki yang tidak bisa diajak untuk bicara oleh orang-orang biasa, bahkan kalau anak-anak pun tak mungkin rasanya. Bayangannya seperti itu. Namun ketika dia melihat betapa seorang khalifah ini sangat dekat dengan anaknya, sangat mudah bermain, bahkan melayani anaknya, maka timbullah dalam dirinya pertanyaan, dan itu ditanyakan langsung kepada khalifah. Maka kemudian khalifah bertanya kembali tentang pertanyaan yang diajukan, apakah engkau tidak punya anak? Katanya, aku punya anak. Tapi ketika dia melihat khalifah Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab bermain dengan anak dengan mudahnya, maka timbul rasa, kok seperti ini khalifah yang dibayangkan orang yang tegas ini. Maka kemudian Umar menilai ini cacat syarat. Cacat syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Bayangkan Pak, kalaulah hari ini ya salah satu syarat untuk menjadi pemimpin diperhatikan dari sisi keluarganya, bagaimana perhatian dia kepada anak dan istrinya, kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka mungkin banyak orang yang gugur dari syarat itu. Karena semakin tinggi dia levelnya, semakin jauh terkadang perhatian kepada keluarga. Maka akhirnya siapa? Umar coret nama ini dan suruh pulang. Begitu pentingnya Islam memandang bahwa perhatian kepada keluarga itu sangat tinggi. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab mencoret nama ini, menyuruh dia pulang kembali, tidak jadi dikeluarkan SK untuk diangkat sebagai kepala daerah. Itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya kaum muslimin, berbicara tentang kehidupan rumah tangga bukan hanya bicara menjadi seorang ayah, seorang ibu yang saleh dan salehah, tapi lebih daripada itu, kita berbicara menjadi seorang kakek dan nenek yang saleh dan salehah. Sehingga kalau kita lihat dalam sejarah tokoh orang-orang hebat di dalam Al-Quranul Karim, ya di dalam Al-Quran Allah katakan, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin. Inna Allah astafa, ya sesungguhnya Allah memilih Adam, Allah memilih Nuh, dan Allah memilih keluarga Imran dan keluarga Ibrahim. Mari kita lihat dari ayat ini, para ulama mensyaratkan bahwa di antara ciri keluarga yang teladan itu, keluarga hebat itu, 3 syarat. Pertama, pasangannya adalah pasangan yang saleh dan salehah. Makanya dalam ayat ini kaum muslimin, kaum muslimat, Adam dan Nuh tidak disematkan oleh Allah keluarga pilihan. Namun ketika Allah berbicara Imran dan Ibrahim, Allah sebutkan keluarga.
Apa sebab? Kita lihat. Pada Adam, keluarganya saleh dan salehah. Adam dan Hawa, Masya Allah, Nabi pilihan dan didampingi oleh seorang wanita yang salehah. Namun, dia memiliki ujian dari sisi anak. Tercatat Qabil adalah laki-laki pertama yang menumpahkan darah. Nuh alaihi salam tercatat di dalam Al-Quranul Karim, istri yang tidak beriman kepada suaminya, kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat syaratnya. Makanya ada 3 syarat yang menjadi keluarga hebat. Yang pertama, pasangan suami istri yang saleh dan salehah. Makanya di sini Allah sematkan keluarga pada diri Luqman, pada diri Imran, dan Allah sematkan keluarga pada diri Ibrahim. Ala Imran wa ala Ibrahim. Kita lihat Hanna, seorang istri yang salehah yang memiliki visi hebat. Ini pelajaran bagi ibu-ibu yang hamil, yang sedang mengandung, yang sedang di dalam rahimnya ada janin, ada bayi. Maka lihatlah visi Hanna di dalam menjalankan tugas seorang ibu ketika kehamilan. Kalimatnya cuma 1, Bu, tidak banyak-banyak. Kalimat Hanna cuma mengatakan, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Itu saja visinya. Ya Allah, janin yang ada dalam rahimku ini aku jadikan seorang hamba yang taat. Aku nazarkan seorang hamba yang akan menghidupkan rumahmu. Itu visi belajar dari istri Imran. Bagaimana visi seorang ibu ketika hamil. Tak neko-neko dia, tak banyak permintaannya. Ya Allah, jadikanlah janin yang bayi yang ada dalam rahimku seorang anak yang saleh. Cukup. Karena kesolehan itu akan mencakup seluruhnya. Apapun nanti bidangnya, kalau dia soleh, itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan dari anak kita kesolehannya. Apapun pekerjaannya nanti, apapun profesinya. Ini belajar dari ibu tangguh di dalam Al-Quranul Karim. Hanna yang diminta hanya, ya Allah, anakku ini aku jadikan, aku nadarkan untukmu agar menjadi seorang laki-laki yang muharrar, yang akan penegak, pembebas, dan akan menghidupkan Baitul Maqdis. Imran, laki-laki yang saleh. Itu syarat yang pertama. Pasangan laki-laki, suami istri yang saleh. Ibrahim alaihissalam kita tahu digelar dengan Khalilur Rahman. Disebut juga dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan memiliki istri yang salehah, yaitu Hajar dan Sarah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, adalah memiliki keturunan yang saleh atau salehah. Dari pasangan Adam alaihissalam kita dapatkan ada kasus yang ada pada diri anaknya. Begitu juga pada diri Nuh alaihissalam juga didapatkan anak yang tidak beriman kepada ayahnya seorang rasul. Namun ketika Imran dengan Hanna memiliki seorang wanita yang salehah. Namanya siapa? Maryam. Inna Allah astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin, kata Allah. Inilah kalimat Allah untuk Maryam itu. Sesungguhnya Allah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu di atas wanita seluruh alam ini. Coba bayangkan. Itu kalimat siapa? Allah. Untuk siapa? Untuk Maryam. Belajar tentang kesucian, belajar tentang kemuliaan, belajar tentang kehebatan, belajarlah kepada Maryam. Ibrahim alaihissalam memiliki anak dari Ishak, dari Sarah,
lahirlah Ishak. Dari Hajar lahirlah Ismail. Dan dari keturunan Ismail maka jadilah seorang nabi pilihan di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ishak lahirlah Yakub, lahirlah Yusuf, dan orang-orang hebat semuanya. Ini syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, adalah memiliki cucu atau cicit yang saleh dan soleha pula. Makanya di depan kita katakan, belajar tentang keluarga tidak hanya sekedar belajar bagaimana menjadi orang tua yang saleh dan saleha, tapi belajar bagaimana menjadi kakek dan nenek pun sangat dituntut di dalam agama kita. Dan dari Imran lahirlah seorang cucu, ya Isa ibn Maryam. Isa laki-laki pilihan, laki-laki yang saleh, nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ya Ismail lahirlah ya keturunannya ada ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ishak tadi lahirlah cucu cicit Nabi Adam alaihi salam adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita usahakan di dalam kehidupan kita berumah tangga. Bagaimana menjadi orang tua, menjadi pasangan yang sejalan, harmonis, ya, yang sevisi, ya, yang sama-sama menginginkan kebaikan lahir dari kita bersama. Satukan visi kita kaum muslimin antara pasangan kita. Jangan satu ke timur, yang satu ke barat. Yang satu menginginkan anak-anaknya menjadi ya seorang yang alim dalam agama, yang satu menginginkan begini. Satukan visi. Karena ketika harmonisasi tidak terbangun dalam kehidupan rumah tangga, yang tidak bisa menyamakan visinya, maka akan banyak terkendala. Makanya Allah mengingatkan kita, sebelum kita mendapatkan generasi yang saleh salehah atau generasi penyejuk mata, Allah sebutkan dulu kata azwajina. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pekan lalu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebelum kita berbicara tentang generasi penyejuk mata, maka ada kalimat azwaj, yaitu pasangan. Allah menginginkan pula sebelum lahirnya generasi penyejuk mata itu, agar masing-masing dari kita ini sama-sama mampu menghadirkan kesejukan pandangan kepada pasangannya. Suami mampu menghadirkan kesejukan mata memandang bagi istrinya. Sebaliknya, istri menghadirkan ketenangan dan kenyamanan, ketentraman bagi suaminya. Kalau ini sudah hadir dalam rumah tangga kita, kaum muslimin, insya Allah untuk menghadirkan generasi qurrata a'yun itu akan sangat mudah. Karena hulunya baik, hilir akan baik. Orang tuanya sudah saleh dan salehah, maka anak pun akan mengikut jejak orang tuanya, insya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka dari itu, malam ini kita akan melihat beberapa nasihat-nasihat ya tentang kedudukan anak kita di dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua. Yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, anak itu adalah nikmat yang agung dan pemberian Allah yang sangat indah. Di antara nikmat-nikmat yang sangat banyak itu, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya, al-malu wal baduna zinatul hayatid dunya. Harta anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Ini yang pertama. Harus kita sadari bahwa anak adalah nikmat yang agung, pemberian Allah yang sangat indah, maka patut untuk kita syukuri. Yang kedua, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, bahwa anak adalah amanah yang Allah berikan kepada setiap orang tua, yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Dan amanah itu akan ditanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sejauh mana amanah itu dijaga, sejauh mana amanah itu diperhatikan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, wa inna liwaladika 'alaika haqqan.
bahwa anak kamu itu memiliki hak atas siapa? Atas orang tuanya. Haknya banyak sekali. Hak anak terhadap kita banyak sekali. Makanya di antara tema pendidikan Islam itu tidak hanya anak yang durhaka, tetapi ternyata ada juga pembahasan orang tua yang durhaka kepada anak. Kisah di zaman Umar kaum muslimin. Di zaman itu ada seorang ayah yang mengadukan tentang perilaku anaknya yang sangat luar biasa, yang tidak patuh dan taat atas perintah orang tuanya. Umar memanggil anak ini bersama ayahnya. Namun sebelum Umar memberikan keputusan, si anak bertanya kepada khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, adakah hak seorang anak kepada ayahnya?" Maka Amirul Mukminin mengatakan, "Iya. Sesungguhnya bagi anak memiliki hak atas orang tuanya." Maka Amirul Mukminin menjelaskan, di antara hak anak yang pertama, mencarikan ibu yang baik bagi anak itu. Sesungguhnya menjalankan perintah Nabi untuk mencari pasangan yang salehah, yang beragama, itu artinya kita sudah menjalankan tugas sebagai hak orang tua, sebagai hak anak terhadap orang tua. Makanya para bapak-bapak yang memiliki anak gadis yang pada usia-usia pernikahan, tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan sisi agamanya. Untuk calon menantu kita itu tolong diperhatikan. Karena agama itu yang akan melanggengkan, yang akan menjadikan keluarga itu akan terus terjaga. Agama yang akan membuat kita ini bisa bersama. Agama lah akan membuat kita ini bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan kita dipisahkan oleh usia kita. Umar mengatakan hak yang pertama mencarikan ibu yang salehah. Hak yang kedua bagi anak apa? Mendapatkan nama yang baik. Hak yang ketiga kata Umar adalah mengajarkan kitabullah, firman Allah kepadanya. Maka tiba-tiba anak ini mengatakan, setelah Amirul Mukminin menyebutkan tiga hal tadi, dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh saya tidak mendapatkan tiga itu. Saya dicarikan seorang ibu yang beragama Majusi. Dia Majusi. Dinikahi oleh bapaknya itu Majusi agamanya. Lahirlah dia. Yang kedua, saya diberi nama Ju'la. Ju'la itu artinya ya seekor kumbang. Masa nama binatang seperti itu? Ya, masa namanya seperti kasih seperti itu. Dan kata anak ini, satu huruf pun dari kitab Allah saya tidak pernah diajarkan oleh ayah saya. Yang awalnya Amirul Mukminin ini marah kepada anak, kenapa kamu tidak taat kepada bapakmu? Tapi setelah Amirul Mukminin mengetahui kenapa anak ini seperti ini, maka Amirul Mukminin kembali yang menyalahkan, bahkan marahi ayahnya yang tidak memenuhi hak seorang anak ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka Nabi mengatakan, "Wa inna liwaladika 'alaika haqqan." Kamu atas anakmu, ya, anakmu atas kamu memiliki hak. Kita ini banyak ya hak-hak anak kita sama kita yang harus kita tunaikan bersama. Dan Nabi juga menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin kata Nabi akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan sebelum kita berbicara anak ini bakti kepada kita, maka kita tunaikan kewajiban kita. Apa yang seharusnya kita lakukan, kita lakukan dari pendidikan-pendidikan dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nabi SAW juga menyebutkan, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah akan menanyakan pada setiap orang, setiap pemimpin dari apa yang dipimpin olehnya. Ahafidha am dzalika am dhayya'a. Apakah dia menyia-nyiakan ataukah dia menjaganya? Hatta
yus'al ar-rajulu an ahli baiti. Sampai-sampai pertanyaan itu nanti sejauh mana dia memperhatikan keluarganya. Bahkan dalam sebuah asar disebutkan kaum muslimin rahimakumullah, ada ayah yang soleh, dia ke masjid, dia ngaji, ibadah, solat malam, berinfak. Ya, anak tidak peduli dia, mau solat, mau tidak, mau tutup aurat, mau tidak, tak peduli. Di hari kiamat, dalam sebuah asar disebutkan, ada nanti ayah orang tua yang akan sudah masuk surga ditahan oleh anaknya. Ditahan oleh anaknya. Wahai Rabb, aku tidak ridha dia masuk surga. Ditahan oleh anaknya. Karena di dunia saya tidak pernah diajarkan, saya tidak pernah dibimbing, saya tidak pernah diberikan nasihat oleh orang tua saya. Bayangkan, tugas kita sangat besar, amanah yang besar yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua. Maka pesan agama Allah Azza wa Jalla agar kita menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyati illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidak seorang hamba yang memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Ya, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Maka di hari dia mati, di hari dia meninggal dunia, maka dia tidak jujur, tidak melaksanakan tugasnya, maka kemudian Allah akan mengharamkan baginya surga. Para ulama menyebutkan hadis ini, pembahasan masuk dalam bab ini adalah keluarga. Ketika dia meninggal dunia, dia sia-siakan anaknya, disia-siakan istrinya, tidak dibimbing, tidak dididik, tidak diajarkan anaknya, meninggal dia, abai terhadap anaknya, maka kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, illa harramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan baginya surga. Kaum muslimin rahimakumullah, tugas kita sangat luar biasa besar, tugas kita sangat berat, amanah sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan amanah itu. Ya, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah bimbing kita di dalam menjalankan tugas-tugas kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, anak adalah menjadi tanggung jawab pada orang tua dalam pendidikannya. Maka di antara pendidikan yang harus diberikan oleh orang tuanya kepada anak adalah pendidikan iman. Ini yang pertama. Wal muslim ayurabbi auladahu tarbiyatan imaniyatan. Hendaklah sebagai orang tua, sebagai ayah, mendidik anaknya dengan pendidikan iman. Hari ini tema pendidikan iman sudah semakin jarang dan langka. Seakan belajar iman itu hanya belajar rukun iman yang 6. Kira-kira begitu saja. Di antara kesalahan penanaman tauhid dan keimanan di kita, ilmu rukun iman, rukun Islam itu hanya pada tahapan teori saja. Dia hanya menambah wawasan, tidak menjadi bagian yang harus diterapkan. Inilah permasalahan terbesar dalam pendidikan kita hari ini kaum muslimin. Bahwa pendidikan iman tidak menjadi bagian yang hidup dalam kehidupan kita. Dia hanya menjadi teori yang tertulis dalam buku, dipelajari, dihafal dan dibaca. Pendidikan iman bukan itu. Bagaimana di dalam Islam bahwa pendidikan iman sebagaimana yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang anak yang masih kecil. Mari kita lihat bagaimana penanaman iman yang sangat luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, Pak, ini metode Nabi, cara Nabi, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Nabi dalam rangka menanamkan keimanan tadi.
Nabi SAW ketika bersama Ibnu Abbas dalam sebuah kendaraannya, Rasul menggonceng beliau di belakang. Namun Nabi SAW tidak membiarkan ini menjadi waktu yang tidak bermanfaat. Ini juga pelajaran bagi kita para orang tua, para bunda yang punya kesempatan bersama anak, wabil khusus di atas kendaraan di pagi hari. Kalau sudah masuk anaknya sekolah, mengantarkan anaknya ke sekolahnya, maka berikan kalimat-kalimat yang akan tertanam pada jiwanya. Sampaikan kalimat-kalimat iman sebagaimana Rasul sampaikan kepada Ibnu Abbas, dan itu di atas kendaraannya. Hari ini di atas kendaraan yang masing-masing diam dan tidak ada komunikasi yang berarti dalam kesempatan itu. Mari kita dengarkan kalimat dahsyat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ya gulam." Maksudnya adalah Ibnu Abbas, karena memang usianya masih kecil ketika itu. "Inni u'allimuka kalimat." Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Coba lihat kaum muslimin. Kalimat ini kalimat yang kita melihat seakan-akan usianya usia besar, tetapi tidak. Ibnu Abbas masih kecil sekali. "Ihfazillah yahfazka." Wahai anak, jagalah Allah, nak. Allah akan menjagamu. Kira-kira kalimat ini untuk anak SD cocok tak? Paham enggak dia ya? Wahai anak, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, nak. Allah akan menjagamu. Biarkan anak ini mendengarkan kalimat ini terus, Pak. Jangan kita terlalu sulit memahaminya. Biarkan kalimat ini masuk ke jiwa anak itu. Kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melanjutkan, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, nak. Allah engkau dapatkan di hadapanmu. Ini kalimatnya dalam. Maknanya sangat luar biasa. Memberikan pengaruh yang sangat dahsyat pada diri Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, nak minta saja kepada Allah. Wa zasta'anta fas'in billah. Jika engkau minta tolonglah kepada siapa? Kepada Allah. Ini kalimat iman yang lahir dari Rasulullah, yang lahir dari lisan Rasulullah untuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Wa'lam, ketahuilah nak, annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahui nak, umat ini seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu. Yakinlah kamu, itu tidak akan bisa dilakukan oleh mereka sekecil apapun manfaat itu, kecuali atas izin Allah. Bagaimana Nabi menghubungkan Ibnu Abbas dengan sang Khaliknya. Bagaimana Nabi SAW mengikat diri seorang anak ini dengan Allah sang penciptanya. Kata Nabi, walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in. Jika mereka berkumpul juga untuk mendatangkan satu mudarat kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Sungguh mereka tidak akan mampu memberikan itu kepadamu, satu mudarat apapun, kecuali yang telah Allah takdirkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Kalimat-kalimat yang sangat tajam, dahsyat, memiliki makna yang sangat dalam untuk menumbuhkan keimanan pada diri anak-anak kita. Coba kita evaluasi kaum muslimin, para ayah kita ini. Kalau kita melihat data dari Al-Quranul Karim, 17 dialog dalam Al-Quran itu Allah sematkan dalam percakapan anak dengan orang tuanya. Dari 17 dialog itu 14 dialog untuk para ayah. Jadi ayah-ayah ini sesungguhnya memang banyak bicara dengan anak. Para orang tua, para ayah itu, Al-Quran memberikan kepada kita panduan agar kita banyak menasihati. Tapi pada kenyataannya hari ini seperti apa?
Yang banyak bicara dengan anak ibunya, istri kita. Bahkan temanya pun terkadang tidak terkendali. Padahal dalam Al-Quran itu ibu hanya disebutkan 2 kali saja. Satunya tidak disebutkan apakah ibu ataupun ayah. Yang penting itu dialognya ya, terhadap orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Intinya apa? Kita harus mampu dan berusaha untuk menanamkan kalimat-kalimat tadi itu. Berapa anak kita misalnya, kita sapa setiap hari itu. Tapi sapanya jangan hanya kabar-kabar saja. Pulang sekolah, Anda pulang. Nah, taruh buku di situ. Dialognya satu arah saja. Dah mandi sana. Dah mandi makan nanti. Habis itu istirahat. Itu kan dialog satu arah namanya. Bukan ini yang kita maksud dialog itu. Bahkan bukan hanya ini, tapi perintah saja. Masuk rumah. Mandi kamu. Tas taruh di atas meja. Ambil handuk, masuk kamar mandi langsung. Habis mandi, kamu langsung pakai baju. Duduk di kamar di ruang tengah, makan langsung. Kayak seorang bos dengan anak buah diperintah. Tidak bisa Pak kayak gini. Tidak bisa seperti ini. Anak membutuhkan sentuhan ruhi. Anak membutuhkan sentuhan-sentuhan yang itu menunjukkan kasih sayang. Itu yang dibutuhkan anak. Andai ada Pak di antara kita ini yang masih punya anak-anak kecil, yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang masih lucu-lucunya itu. Demi Allah Pak, kalau mereka menyambut kita di pintu rumah kita, pulang kita dari kantor kita, tempat kerja kita, ayah, abi misalnya disebut, dipanggil papa misalnya, peluk dia Pak. Ketika dia sudah membukakan tangannya itu ingin disambut, jangan sekali-kali kita mengabaikan. Kalau nanti hal itu terus berlangsung, itu akan luka di hatinya, ada luka pengasuhan. Di hatinya akan berkesan. Kalau luka pengasuhan ini susah untuk diobat, karena dia di dalam hatinya terkesan dalam jiwanya kalau ayahnya tidak peduli, kalau ayahnya cuek, kalau ayahnya tidak mau ya menyambut dirinya. Demi Allah, yang dibutuhkan bukan mainan-mainan mahal. Yang dibutuhkan bukan makan makanan lezat di luar sana. Yang dibutuhkan oleh anak ketika pulang kantor bertemu dengan mereka adalah sentuhan fisik, ciuman, pelukan, menanyakan kamu anak yang saleh. Ya Allah, jadikan dia anak yang baik. Itu yang dibutuhkannya. Jadi jangan berpikir panjang, setiap jalan nampak buah-buahan beli semuanya, atau mainan-mainan mahal dibeli semuanya. Bukan itu yang dibutuhkan demi Allah. Yang dibutuhkan oleh anak kita adalah kasih sayang, perhatian dan pelukan. Makanya hari ini banyak orang tua yang mana anak-anak mereka lari dari mereka. Karena kesibukan mereka di kantor. Kesibukan di kantor berlanjut ke rumahnya. Di rumah pegang HP, kemudian sibuk juga membuka laptopnya, melanjutkan pekerjaan kantor. Wahai para ayah, sesungguhnya anakmu memiliki hak atas dirimu. Maka berikan waktu untuk anak kita, untuk berdialog, untuk menanamkan kalimat-kalimat iman yang kita sampaikan tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka di antara tugas kita di samping menanamkan keimanan kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan pada diri anak-anak kita ayaghrisa fi auladi hubban nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas kita yang kedua, yaitu menanamkan pada diri anak kita agar dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan dia cinta kepada Nabi. Bagaimana caranya? Mencintai Nabi, mencintai para sahabat-sahabat Nabi, dan mencintai kaum muslimin. Itu bagian tugas kita kaum muslimin. Dan di antara cara yang bisa kita lakukan agar mendatangkan kecintaan di hati anak-anak kita dan mencintai Rasulullah, mencintai para sahabatnya dan mencintai kaum muslimin
maka di antara caranya adalah menyampaikan kisah-kisah tentang Nabi, menyampaikan sifat-sifat Nabi, menyampaikan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Di sini dijelaskan bahwa Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimallahu taala, dia menceritakan dalam Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan bahwa kana salaf, orang-orang terdahulu, ya, yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surata minal Quran. Ini kurikulum zaman dahulu, Pak. Menanamkan kecintaan kepada Rasulullah, menanamkan kecintaan kepada para sahabat. Mereka mengajari anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan mengajarkan mereka seperti mereka mengajarkan ayat dan surat-surat Al-Quran. Kurikulumnya seimbang. Kalau hari ini perhatian kita kepada Al-Quran sudah lumayan, alhamdulillah. Tapi perhatian kita terhadap kisah Nabi, kisah para sahabat Nabi itu belum setinggi dan sekuat perhatian kita terhadap Al-Quranul Karim. Sementara kehidupan zaman dahulu, mereka menjadikan kisah Nabi, kisah para sahabat Nabi itu seperti mereka mengajarkan surat-surat Al-Quran kepada anak mereka. Di masjid ini mesti ada majelis kisah untuk anak-anak. Ada nanti dalam sepekan itu, ya, itu pelajaran kisah-kisah untuk anak-anak. Bacakan kepada mereka kisah-kisah Rasulullah, akhlak-akhlak Nabi, sampaikan kepada mereka kisah-kisah dan kehebatan para sahabat. Ini penting kaum muslimin, karena dulu generasi awal mereka menjalankan kurikulum itu di dalam mendidik anak-anak mereka. Ali ibn Husain menceritakan, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Quran. Ali ibn Husain menceritakan, ya, kami diajari perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana kami diajarkan surat Al-Quranul Karim. Jadi kurikulumnya mengajarkan kisah Nabi itu seperti mana kurikulumnya kita mengajarkan Al-Quran pada anak kita. Bisa dibayangkan tak, ya, keseimbangan perhatian itu? Agar anak kita cinta kepada Nabi dan para sahabatnya, dibacakan kepada mereka kisah Nabi dan kisah mereka, para sahabat itu. Azan? Baik, aku bercita-cita, wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini majelis cita-citanya para sahabat. Kalau Umar ini, subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhu fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu?
Madza a'datta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi dari ini kita bisa memahami bahwa pentingnya kita mengajarkan sirah kepada anak-anak kita. Baik itu sirahnya sahabat atau sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun sirah para sahabat-sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Seperti yang dikisahkan juga oleh Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas rahimahullahu ta'ala. Beliau mengisahkan apa yang dikatakan, yang diajarkan oleh ayahnya. Kata beliau, kana abi yu'allimuna maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya itu menceritakan tentang peperangan Nabi. Ini kenangan, Pak, yang dikenang oleh anak tentang ayahnya. Jadi kalau mungkin anak kita hari ini kalau ditanya apa yang sudah diajarkan bapakmu kepadamu, nah, apa kira-kira kenangan mereka terhadap kita? Apa kira-kira yang menjadi jawaban anak kita? Apa yang dikenang oleh mereka tentang kita? Di sini diceritakan bahwa ayahnya mengajarkan tentang peperangan Nabi. Wa ya'udduha alaina, disebutkan, dikisahkan kepada kami, kata beliau. Wa yaqul, ini perkataan ayahnya yang dinukil oleh anaknya. Ya baniya, wahai anakku, hadhihi ma'athiru abaikum, ini adalah sejarah peninggalan ayah kalian. Maksudnya kisah-kisah zaman ya, orang tua kalian begini. Fala tudayyi'u zikraha, jangan kalian abaikan. Anak kita itu kan akan tahu tentang silsilah kita, kebesaran-kebesaran tentang dirinya dengan melihat tentang kebesaran kakek neneknya atau keturunan darinya, silsilah-silsilah dari ayahnya.
Makanya Pak, bahwa jangan diabaikan menceritakan tentang kisah orang tua kita sebagai kakek dia, itu penting. Ini sebagai kurikulum juga. Jangan sampai kakeknya itu tidak pernah dikisahkan. Saya yakinlah orang tua kita masing-masing memiliki kehebatan-kehebatan, memiliki kelebihan-kelebihan. Mungkin dia jujur, mungkin dia tawadu, mungkin dia orang rajin ibadah, mungkin sangat suka menolong. Sebutkan kisah-kisah itu, kelebihan-kelebihan orang tua kita kepada anak kita, agar dia tahu, agar dia bisa mengenal kebesaran dia dengan melihat kebesaran orang tuanya. Ini caranya. Dan kita ajak anak kita ngobrol, bicara, duduk, bercerita. Tapi bukan cerita-cerita rakyat, bukan cerita maling kundang, bukan. Cerita dari kisah Nabi, kisah para sahabatnya, kisah orang-orang soleh. Kita kenal bahwa Al-Quran itu isinya sepertiga itu adalah kisah. Bahkan bukan sembarangan kisah yang dijamin Allah, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami sampaikan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik. Kisah yang terbaik dalam Quran itu kisah yang paling terbaik. Kualitas kisahnya kisah yang paling terbaik. Maka sampaikan itu kepada anak-anak kita. Kebesaran-kebesaran tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Berikut juga tentang kebesaran diri ayahnya, kakeknya, dan silsilahnya. Agar dia tahu kalau ayahnya itu begitu. Maka tak jarang kita dapatkan dalam kisah-kisah para as-salaf, orang terdahulu Pak. Mereka menceritakan dulu bapak saya begini, dulu yang menceritakan begini, dulu ayah saya begini. Karena memang mereka hadir bersama anaknya. Mereka menjadi guru dari anak-anaknya. Berbeda Ustaz, kami kan tak banyak ilmu. Mungkin kita tak banyak ilmu, tapi banyak yang bisa kita lakukan. Masa menceritakan itu tidak bisa? Bisa. Kita ceritakan. Sebutkan nama ayah kita. Hilangkan sudah kebiasaan sebut nama kakek nenek itu tidak boleh. Itu zaman dahulu tu. Kalau dulu kan menceritakan nama ayah, sebut nama ayah itu tidak boleh, tabu. Dalam Islam tidak. Bukan tabu, tapi kita harus membanggakan mereka dengan keturunan dengan ayah dan kakeknya. Itu zaman dahulu ya. Sebut nama ayah kelahi kan? Bahkan di antara ya kalau disebut nama ayahnya langsung, betul. Kita tetap menjaga kemuliaan, kehormatan, iya. Tapi menceritakan, mengisahkan kehebatan ayah kita, kakeknya dia, kakeknya anak-anak kita, itu suatu hal yang patut untuk kita lakukan. Sebagaimana kehidupan zaman dulu menceritakan tentang kebesaran-kebesaran orang tua dan kakek-kakek mereka. Karena kebesaran itu akan lahir, akan bisa hadir kembali dengan cara melihat kebesaran orang tuanya. Bagaimana caranya? Kakekmu adalah seorang laki-laki yang hebat nak. Dia seorang alim. Dia rajin ke masjid. Tidak ada hari kecuali dia membaca Al-Quran. Hari-harinya dia membaca ilmu, belajar ilmu, dan tidak sempat hari itu terbenam kecuali sudah ada orang miskin yang bantunya. Begitu kisahkan. Dia akan tertarik cinta nanti kepada kebaikan melalui kisah-kisah itu. Bahkan tentang Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu dikisahkan oleh ibunya. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini memiliki anak perempuan. Lalu kemudian dia menceritakan, anak beliau bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, bagaimana kakekku menghabiskan hari-harinya?" Maka diceritakan oleh ibunya, kakekmu, ya, maka dia memiliki tempat membaca di mana bukunya berserakan. Tidak ada hari kecuali dia menulis, membaca, dan di hadapannya ada ember yang berisi air. Jika dia ngantuk maka disiramkan air ke wajahnya. Begitu kesan-kesan yang diceritakan oleh ibunya tentang kakeknya. Bayangkan. Kira-kira
kita apa yang dikisahkan oleh anak kita nanti, ya? Oleh anak kita kepada cucu kita. Nah, ambillah bagian selagi usia kita masih ada. Pertahankan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Salah satunya kita rajin ke masjid, belajar ilmu agama. Nah, dulu kakek kamu itu tak ada kajian kecuali dia hadir. Alhamdulillah. Bisa. Kehebatan-kehebatan seperti itu mulailah dihidupkan rumah tangga kita. Menceritakan kebesaran, menceritakan kebaikan amal soleh daripada orang tua kita kepada anak dan cucu kita, kepada anak dan keturunan kita, sehingga mereka mengetahui kebesaran keluarganya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan jadikan kita orang-orang yang mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.